Hello guys, berjumpa lagi dengan aku. Kali ini aku mau bikin channel reading. Waktu itu ada yang minta ya di komentar komunitas YouTubeku dengan tema apakah kamu dan dia bisa berjodoh, atau kata lainnya apakah kamu dan dia bisa bersama, atau satu kata lainnya adalah apakah kamu dan dia bisa bersatu. Aku ambilnya energi yang udah berpasangan ya, jadi ini kebanyakan ngambil energi yang berpasangan. Jadi kalau kamu jomblo nyimak aja ya, atau kalau kamu mungkin ada gebetan juga nyimak aja, kali aja ada sedikit kecocokan. Aku ambilnya energi yang berpasangan ya. Oke. Silahkan kamu mau pilih file yang mana, 1, 2, atau 3. Kamu boleh pilih lebih dari 1, terserah kamu mau berapa. Di sini nggak ada batasannya ya. Dan kalau kamu butuh waktu lama bisa di pause videonya ya. Aku mau langsung aja buka file yang pertama. Siapa yang pilih file pertama? Ini yang kedua dan ketiga aku singkirin dulu ya. Oke, sebentar ya guys. Oke. Siapa yang pilih file hijau? Batu hijau. Apakah kamu dan dia bisa bersama, bersatu, berjodoh? Oke. Dari yang aku lihat, kamu sama dia kebanyakan LDR ya, atau mungkin beda kota, atau beda negara, atau beda pulau. Intinya kebanyakan hubungan jarak jauh ya. Dan kamu sama dia sering banget berantem. Berantemnya ini bukan berantem main fisik-fisikan ya. Ini berantemnya kayak lebih cekcok sama hal-hal yang sepele. Misalkan kamu maunya A, dia maunya B gitu. Tapi kamu sama dia sama-sama kompak di sini ya. Kamu sama dia sama-sama saling mensupport ya, saling apa ya, ngabarin dan gak apa ya. Ini LDR-nya karena emang apa ya, emang udah lagi seharusnya LDR gitu. Jadi bukan karena ketemu dari sosial media ya. Di sini kebanyakan karena ada sesuatu yang buat kamu dan dia harus berbeda pulau, atau pokoknya ada sesuatu yang buat kamu sama dia jaraknya tuh jadi jauh. Tetapi walaupun jauh, di sini dekat di hati. Ya, dan kamu pun udah tahu karakter dia gimana. Kamu udah saling paham sama dia juga. Walaupun kadang ada sifat dia yang kamu gak suka ya. Misalnya tersinggungan, atau dia dikit-dikit suka marah ya, suka ngomel, atau apalah namanya manusia kan gitu. Ada sifat dia yang udah dia tunjukin ke kamu, dan kamu pun gak keberatan dengan sifat dia ini. Ya, dan kalian tidak saling menyembunyikan ya. Jadi jujur apa adanya aja, hubungan ini mengalir dengan apa adanya, dan kamu pun bahagia sama dia. Meskipun berantemnya sering, tetapi apa ya, ini berantemnya bukan karena perbedaan ya. Ini kayak lebih mungkin memperdebatkan apa ya, hal-hal yang menurut kamu sama dia tuh berbeda banget gitu. Jadi hal-hal sepele aja debatnya, kayak hal-hal saling ngejek gitu, misalnya saling apa, pokoknya saling mengisi gitulah intinya. Karena pasangan kamu ini juga orangnya humor, jadi karena dia humor itu dia sering banget kadang-kadang ngasalin tetapi ngangenin gitu. Dan kemungkinan terbesarnya kamu itu sama dia bisa bersatu, tetapi tidak dalam waktu dekat, karena kamu sama dia masih sama-sama saling
apa ya, mungkin masih sekolah atau masih kuliah atau masih bekerja, intinya masih fokus di karirnya atau belajarnya. Jadi kalian hanya berkomitmen aja dan tidak terlalu serius juga. Maksudnya artinya adalah kamu sama dia itu kayak ya udah kita saling ini aja, jalanin aja apa adanya, mengalir apa adanya aja. Dan kemungkinan kalau Muhammad dia sama-sama bisa saling mengimbangi terus, hubungan ini akan terus berlanjut ya, mungkin 2 atau 3 tahun lagi baru bisa nikah atau bersama, karena di sini masih fokus di karirnya. Walaupun kamu sama dia punya banyak perbedaan, tetapi perbedaan itu bukan dijadikan masalah, melainkan dijadikan ngebuat kamu dan dia itu introspeksi. Dan kamu juga sering banget perhatian ke dia, dia pun sama, jadi sama-sama saling perhatian. Terus kamu juga nggak curiga sama dia, misalnya akun sosial media dia itu apa, kamu harus tahu akunnya, kamu harus minta ininya, nggak gitu. Jadi kayak saling percaya aja, mengalir apa adanya. Dan jadi ya gitu, kemungkinan kamu sama dia bisa bersatu kalau terus-terusan bisa saling mengimbangi, saling menerima dan saling mensupport. Dan di sini juga nggak ada energi yang aneh ya, maksudnya aku nggak lihat mencurigakan dia misalnya diam-diam ngejalin sama orang tuh, nggak ada. Di sini kayak lebih apa adanya. Jadi kamu sama dia itu boleh dibilang kayak bisa jadi sahabat, bisa jadi temen, atau bisa jadi, pokoknya tergantung situasi dan kondisi kalau lagi ketemu. Kadang-kadang dia juga bisa jadi kakak buat kamu. Kalau misalnya kamu lagi ada masalah, dia tuh ngasih solusinya tuh bijak banget gitu. Kalau misalkan dianya lagi ada masalah pun kamu ya sama gitu, sama-sama saling bergantian gitu. Jadi ya ini kayak hubungannya tuh slow tapi kayak nggak ribet gitu ya, nggak drama juga dan nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu. Jadi kemungkinan kalian ini akan terus berlanjut sampai beberapa tahun ke depan. Itu aja sih bagi yang pilih file pertama. Kamu sama dia kemungkinan bisa bersama atau bersatu, tetapi tidak dalam waktu dekat ya. Jadi masih fokus di karir, karena masih banyak yang harus diperbaiki ya. Jadi itu aja ya bagi yang pilih file pertama. Oke, kita lanjut. Siapa yang pilih file kedua? Batu biru. Apakah kamu dan dia bisa bersatu? Oke, sebentar ya. Yang pilih file 2, sebentar ya, tapi kamu sama dia ini ada sebagian yang udah nikah dan ada sebagian yang masih pacaran. Oke, tetapi aku mau sebut yang udah nikah dulu ya. Yang udah nikah ini, kamu sama dia, bagi yang udah menikah, kamu sama dia itu ada ketidakpercayaan dengan hubungannya. Jadi mungkin dia udah ketahuan selingkuh dari kamu dan kamu pun udah tahu. Tapi dia berusaha ingin memperbaiki kesalahan dia. Dia nggak akan ngulangin lagi. Jadi dia tuh ingin bersama kamu gitu. Dia nggak akan melakukan kesalahan yang sama karena dia hilaf melakukan perselingkuhan dengan orang lain gitu. Sementara kamu bingung harus percaya atau enggak ke dia, karena kamu udah sakit hati banget, kamu udah tersakiti banget dengan semua yang dia perbuat ke kamu. Tetapi di sini ada energi kuat ya buat kamu
ingin ngasih dia kesempatan memperbaiki hubungan kamu dengan dia. Jadi kemungkinan bagi yang udah menikah ini, kamu sama dia akan kembali bersama dan berbahagia. Oke, dan saran aku, kalau emang ini beneran kamu cocok atau kamu udah nikah sama dia, coba kasih aja dia kesempatan, karena dia nggak main-main sama kamu atau nggak akan melakukan kesalahan yang sama karena dia hilaf, menyakiti kamu. Oke, itu bagi yang udah nikah. Dan sekarang aku mau ambil energi yang masih berpacaran. Nah, di sini bagi yang masih berpacaran, kamu sama dia itu apa ya? Cocok ya, dibilang cocok, iya cocok. Kamu sama dia klop, iya klop, tetapi di sini ada masalah, kendala di keuangan. Nah, jadi kamu yakin sama dia, tetapi dia yang nggak yakin sama kamu karena dia ngerasa dia kurang cocok buat kamu. Jadi dia tuh kayak merendahkan diri banget, bahwa dia tuh pengen kamu dapat seorang yang lebih baik dari dia gitu. Jadi ada kemungkinan yang sebagian ngajak putus ini demi kebaikan kamu, dan ada sebagian yang bertahan, tetapi apa ya, walaupun bertahan tetapi akan ada banyak masalah gitu, karena di sini kendalanya tuh banyak. Dia terlalu banyak dituntut sama keluarganya, ya dituntut atau apa ya, dia tulang punggung bisa jadi gitu. Jadi dia ada konflik dengan keluarganya yang ngebikin dia itu nggak bisa cepet-cepet ngelamar kamu atau nikahin kamu. Tuh, tetapi dari yang aku lihat, kamu di sini tetap bersabar juga. Kamu memahami dia. Kamu apa ya? Kamu juga santai, kayak nggak terlalu nganggap ini tuh beban atau hubungan ini tuh rumit. Jadi kamu nge-support dia juga. Kamu di sini berusaha memahami dia, meskipun kadang sejujurnya kamunya aja ngerasa kadang-kadang sakit hati atau kecewa, tapi kamu nggak menunjukkannya ke dia. Oke. Dari yang aku lihat, hubungan ini sih dibilang soulmate sih soulmate, cuman ini terlalu rumit. Dan kalaupun bersama itu nggak bisa dalam waktu dekat ya, paling mungkin apa ya, bersamanya itu belum bisa untuk berkomitmen atau belum untuk menikah gitu, karena dia nggak mau kecewain kamu, dia nggak mau ngebikin kamu semakin banyak beban. Jadi dia ini pengennya, misalnya kalau untuk menikah sama kamu, pengennya kalau udah mapan, tetapi keadaan terus-terusan ngebikin dia itu nggak bisa untuk mencapai hal tersebut, karena bagaimanapun keuangan terus-terusan keluar, apalagi dia ini tulang punggung keluarga, jadi otomatis banyak hambatannya. Oke, jadi saran aku bagi kamu yang pilih file 2 yang masih berpacaran ini, coba kamu pertimbangkan. Kalau kamu emang siap untuk dengan dia walaupun tanpa ada kepastian, ya silahkan. Tetapi kalau kamu ngerasa udah capek dengan hubungan ini, ya udah lama tapi nggak ada kepastian juga, ya buat apa juga. Jadi kamu juga harus menargetkan berapa lama untuk sama dia gitu. Jadi jangan kamu nunggu-nunggu terus sampai bertahun-tahun, ya percuma. Kamu di sini disarankan mengambil target, karena dia masih banyak yang harus dipertimbangin, ya, mempertimbangkan keluarganya, terus juga dia belum bisa untuk serius sama kamu. Jadi kamu targetin aja, misalnya 1 tahun masih gini-gini aja, ya buat apa tuh ya. Jadi begitu aja saran aku bagi yang pilih file 2. Kamu sama dia bisa bersama, tetapi tidak dalam waktu dekat, atau mungkin semuanya tergantung di kamu juga.
Keputusan ada di tangan kamu. Kamu yang menargetkan mau bertahan atau enggak sama dia, karena dia banyak konfliknya. Kalau kamu yang ngerasa bisa dan terima ya silahkan ya. Jadi kamu bisa bersama kalau bisa memahami dia. Itu aja ya bagi yang pilih file 2. Oke, kita lanjut untuk yang file terakhir. Siapa yang pilih file terakhir? Batu ungu, siapa yang pilih batu ungu? Dari yang aku lihat, kebanyakan yang pilih file terakhir atau ketiga ini, kamu sama dia udah putus ya. Energinya ini udah putus tetapi masih punya koneksi yang kuat. Karena di sini ada King of Wands, jadi kamu masih terkoneksi sama dia ya. Mungkin ada sebagian yang nggak komunikasi tetapi kayak ngebatin mulu gitu, kamu nggak bisa lupain dia. Dia pun sama sebenarnya nggak bisa lupain kamu. Tapi di sini hubungannya udah berakhir meskipun perasaannya udah kuat. Kebanyakan ini udah jadi mantan kamu. Ya, mungkin mantan yang udah nikah ada yang udah nikah tapi ada yang masih berpacaran juga ya. Dua-duanya sama, intinya ini energinya udah putus. Dari yang aku lihat, dia nggak bisa lupain kamu. Dia masih apa ya, ingin diberi kesempatan ya, untuk bersama kamu lagi. Karena dia nggak bisa lupain kamu, dia masih kebayang-bayang kamu. Jadi dia nanti kalau ini belum ada komunikasi nanti akan ngehubungin kamu. Dia ingin memperbaiki hubungan ini dengan kamu, dan dia kemungkinan kalau udah nikah dia ngajak rujuk, dan kalau pacaran dia akan ngajak nikah di sini karena dia sangat cinta ke kamu. Kebanyakan gitu ya dari yang aku lihat. Karena di sini dia juga udah siap ya, udah siap apa ya, untuk berkomitmen di sini. Dan kebanyakan putusnya mungkin karena kesalahpahaman di sini ya, mungkin begitu. Bukan karena hal lain. Di sini kamu sama dia mungkin putusnya karena nggak direstuin orang tua gitu, atau mungkin perbedaan agama juga. Jadi di sini ada banyak perbedaan yang buat kamu sama dia tuh putus. Tapi dari yang aku lihat sih, kamu sama dia nanti bisa bersama ya, bisa bersatu kalau keduanya saling imbang di sini. Kalau kamu dan dia saling sejalan, saling imbang dan saling memahami juga. Itu pun kalau dari pihak kamu menerima dia kembali gitu. Ini kebanyakan gitu. Jadi dia akan ngelamar kamu, datang ke kamu untuk ngajakin berkomitmen. Dan kamu juga di mata dia tuh selalu kebayang-bayang terus ya. Itulah kenapa dia ngajak balikan kamu, karena dia nggak bisa lupain kamu. Karena dia nggak bisa ngebohongin perasaannya kalau dia itu bener-bener udah berusaha lupain kamu tapi nggak bisa di sini karena perasaannya kuat gitu. Jadi keputusan ada di tangan kamu. Kalau misalkan sekarang ini kamu pilih kartu ini, dia udah ngajak balikan tapi kamunya ngerasa nggak yakin, ya nggak usah dilanjut. Tapi kalau kamunya juga sama-sama punya perasaan yang kuat, ya silahkan lanjutin. Oke, saran aku sih kalau emang kamunya juga sama nggak bisa lupain dia, sama-sama punya satu visi dan misi sama dia, ya kenapa enggak gitu. Oke, jadi kamu sama dia ini
rumit juga ya di sini. Selama kamu sama dia selama ini juga punya banyak konflik juga karena perbedaan gitu. Tapi kalau kamu dan dia di sini sama-sama kuat, sama-sama imbang, kamu sama dia tuh bisa bersama sebenarnya. Tergantung dari kamu dan dianya juga, apakah mampu, apakah sanggup menghadapi semuanya, semua perbedaan ini. Apakah sanggup menghadapi berbagai macam masalah-masalah yang akan datang nanti. Tapi di sini sih kemungkinan besarnya kamu juga nggak bisa lupa sama dia. Jadi akhirnya kamu juga ngasih dia kesempatan sih. Dari yang aku lihat kalau kamunya sama-sama nggak bisa lupa dan ngasih dia kesempatan, ya kamu sama dia bisa bersama tanpa ada paksaan di sini. Meskipun di sini ada banyak perbedaan, tapi itu bukan jadi hambatan. Oke, jadi itu aja ya bagi yang pilih file 3. Oke, aku nggak akan jelasin panjang lebar lagi karena aku rasa udah cukup ya untuk readingan kali ini ya bagi yang pilih file 3. Oke, jadi itu aja ya untuk pilih kartu hari ini. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai berjumpa lagi di channel aku yang berikutnya. Bye-bye.